Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahi ra'si wal murtasi. Hadisun sahih riwayat At-Tirmidzi. Di sini Rasulullah berkata, barang siapa yang menyuap, kata Rasulullah, dan yang disuap, maka Allah melaknatnya. Allah melaknat orang yang menyuap, orang yang menyogok, dan orang yang disogok. Dan dalam hadis riwayat lain Rasulullah berkata, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap, kata Rasulullah, dan orang yang disuap letaknya di neraka. Di sini Hatib cuma ingin menjelaskan bahwa kedudukan seorang muslim dalam memilih pemimpin muslim, dia harus memperbaiki dirinya sendiri dulu. Hatib mengingatkan bahwa nanti apabila pemilihan, sebentar lagi kan, ada orang yang mau memberi kita, menapal kita, menyogok kita, baik dengan uang, dengan sembako. Yang tepatnya itu harus ditolak dan jangan dipilih orangnya. Karena kata Rasulullah, la'anallahi ar-rasi wal rasi. Allah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang diberi. Nah, itu pertama dulu, kita harus memahami definisi ini. Dan yang kedua, definisi dalam memilih pemimpin, Rasulullah telah mengajari kita siapa orang yang dipilih. Di sini Hatib tidak mengarahkan 1, 2, 3, tidak. Namun Nabi mulai zaman bahari sudah memberi petunjuk terhadap umatnya bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki 4 kriteria. Yang pertama, kata Rasulullah, seorang itu harus siddiq. Yang kedua, kata Rasulullah, orang itu harus amanah. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang tersebut harus fatonah. Dan yang keempat, kata Rasulullah, orang tersebut harus tabligh. Jadi kita bisa menilai. Yang pertama, kata Rasulullah, orang itu harus siddiq. Orang itu siddiq ialah orang yang berkata benar, orang yang berkata jujur. Jadi setiap perkataannya dan yang dia berbuat itu bukan janji omong kosong. Kita bisa melihat rekam jejaknya. Orang itu harus siddiq. Jadi kita bisa menilai. Setiap manusia bisa menilai kita. Terlalu bodoh kalau tidak bisa menilai. Dan yang kedua, kata Rasulullah, orang pemimpin tersebut harus mempunyai sifat amanah. Orang itu harus bisa mempunyai sifat yang bisa dipercaya. Bagaimana janjinya kemarin, bagaimana aplikasi yang dilaksanakannya dalam dia memimpin sebelumnya. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dan dengan dia laksanakan, itu berarti orang itu tidak amanah, tidak bisa dipercaya. Itu kan kita bisa menilai. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, orang tersebut harus fatonah. Orang tersebut apa? Harus cerdas. Dia harus pandai, harus pintar, harus bisa menguasai, baik menguasai lapangan, baik menguasai intelektualnya, harus pandai orang tersebut. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat fatonah dan dia bisa menangkap situasi. Oh, ini ada yang terjadi ini. Harus bisa dia mengimplementasikan pikirannya terhadap misalnya bawah-bawahannya. Kalau tidak cerdas, tidak bisa seorang pemimpin menjadi pemimpin. Dan yang keempat, kata Rasulullah, seorang pemimpin itu harus tabligh. Tabligh ini adalah bisa menyampaikan. Kalau orang tidak bisa berkata-kata, itu tidak bisa, karena dia harus mempunyai sifat tabligh, harus bisa menyampaikan ide-ide pikirannya untuk dilaksanakan oleh bawah-bawahannya di lapangan nanti. Nah, itu kan bisa kita menilai kriteria pemimpin yang akan kita pilih nanti.